Ada pihak-pihak yang baperan. Nah, ini kan negara demokrasi, di mana masalah kritik itu biasa saja. Tuh, lo dengerin. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Nggak baperan. Negara Dan pada baper yang lo pada membuka ruang pada kritik. Untuk dijadikan target keonaran, itu bisa disponsor oleh siapapun. Hati-hati sponsor. Kita kembali ke zaman jahiliyah, di mana suara-suara kritikan selalu dibungkam, bahkan ditakut-takuti. Adanya persekusi di sini. Di dalam demokrasi, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Iya, tenang Bung Rocky. Yang baperan yang tetap mendukung Anda itu juga masih sangat banyak. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Mantap. Jangan sampai Mantap, satu Pak. hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk Jangan diartikulasikan. dong, guys. Izinkan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga para sahabat saya semuanya selalu dalam keadaan sehat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Sobat, seperti biasa, saya dalam rangka fastabiqul khairat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan juga mal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan menyuarakan kebenaran untuk kita semuanya, anak-anak bangsa ini. Sobat, fenomena terupdate yang terkini masalah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sama-sama kita ketahui dan sedang viral saat ini, yaitu masalah Rocky Gerung. Sobat, seorang Rocky yang selalu kritis mengkritiki kebijakan-kebijakan daripada pemerintah saat ini. Nah, ini kita kan sudah mengetahui nih, Rocky dalam rangka beliau mengkritik presiden, kemudian ada pihak-pihak yang baperan. Nah, ini kan negara demokrasi, di mana masalah kritik itu biasa saja, dan bahkan itu dianjurkan dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah letak masalah yang menarik kita ulas. Saya merasa kita kembali ke zaman jahiliyah, di mana suara-suara kritikan selalu dibungkam, bahkan ditakut-takuti gitu loh. Dan ini tidak elok tentunya untuk kehidupan berbangsa bernegara, yang dimana negara kita ini berasaskan demokrasi Pancasila, ya nggak guys? Nah, sebelum saya mengomentari lebih jauh, ini ada cuplikan daripada videonya Rocky Gerung yang menjelaskan apa sih yang dilakukan Rocky Gerung itu, sehingga membuat orang-orang di luar sana sebagiannya ada yang baperan ya. Tapi tenang Bung Rocky, yang baperan yang tetap mendukung Anda itu juga masih sangat banyak ya. Baik, kita simak saja dulu apa keterangan dan penjelasan dari Rocky Gerung atas apa yang telah dilakukannya. Check out. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik gitu. Diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Hati-hati sponsor. Kan? Yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi presiden, yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik sebagai dia. presiden. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Jadi nggak ada soal di situ tuh. Sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin bermain di tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh. Ya wajar lah ya guys ya. Cuman bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN,
Satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh politik. Ya, sebetulnya memperoleh pendapatan tuh. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu, masa menipu tuh. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Nah, iya kan. Salut Bung Rocky, Anda pro rakyat kecil, pro buruh, dan pro rakyat Indonesia, memikirkan bagaimana nasib-nasib anak bangsa ini. Ini semestinya kita dukung ya guys. Terlepas adanya pro kontra di antara kita. Cuman ini kalau masalah Rocky Gerung ini mengkritik seorang presiden, kebetulan Pak Presidennya sekarang Jokowi, ya itu suatu hal yang lumrah dan wajar. Karena ini negara demokrasi. Mengkritik itu hal yang dianjurkan dan dilindungi oleh undang-undang. Nggak boleh ada yang baperan di sini. Ini yang kita sangat prihatin melihat kondisi kehidupan negara kita yang saat ini. Adanya nuansa di sini kita bisa menilai sepertinya ya ada upaya pembungkaman ya, kita mengkritik seorang presiden. Dan saya rasa itu merupakan salah satu konsekuensinya menjadi seorang presiden, yaitu harus bersedia untuk dikritik atas apa yang telah dilakukannya gitu. Terlepas daripada para penggemarnya atau fan-nya, itu dalam hal ini bisa memilah mestinya. Ini ranahnya publik seorang presiden. Kemudian ada orang yang kontra atau yang mengkritiknya. Nah, bagi anda-anda penggemarnya atau fanatiknya, ya nggak boleh baperan dalam hal ini. Karena itu hak setiap warga negara untuk bersuara. Ini kan undang-undang mengatur ini semuanya. Jadi nggak boleh adanya persekusi di sini. Ini nggak elok dalam kita hidup bernegara. Ini ada pidato menarik yang saya kutip. Pidatonya Pak Anies, calon presiden Indonesia, dambaan banyak anak-anak bangsa ini. Di sini pernah Pak Anies mengingatkan pidato beliau ini pada milad PKS beberapa waktu yang lalu. Nah, agar Anda tahu, beginilah seorang pemimpin dan kebijakannya yang harus kita dukung, ya enggak? Nah, mari yuk, apa sih Pak Anies pernah berpidato tentang bagaimana mengelola negara ini? Baik, kita dengarkan aja langsung. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekuk-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Aduh, ini udah mulai terasa nih Pak. Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Iya, nggak sukses lah kalau begini. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan, cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan.
Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Tuh Pak, Yang setuju. terakhir, negara Pokoknya dengan setuju Pak, institusi kita politik yang dukung. inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk nih, lo dengerin menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada Lo rasa dengerin takut. nih semuanya. Tuh, lo dengerin. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Nggak baperan. Negara Dan pada baper yang lo pada. membuka ruang pada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Mantap. Jangan sampai Mantap, satu Pak. hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang Nah, untuk jangan diartikulasikan. dong, guys. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan Pasal pendapat, karet maka ke semuanya depan nih. kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam Setuju, peraturan Pak. kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Buruan dah nih Pak Anies mestinya jadi presiden nih. Gue nggak sabar lagi gue. Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta. Ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Iya. Dan itu harus diterima sebagai comes with the berjiwa job. Ini besar adalah seorang bagian dari pemimpin pekerjaan. mestinya berjiwa Tidak perlu besar. dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satu pun yang nggak dilaporkan ada. dan dipersekusi. Nah guys, dengarkan keren kan pidato Pak Anies nih. Nah mestinya lo yang kontra nih, mestinya lo sadar semuanya ya. Terlepas ini adalah hak sebagai warga negara untuk bersuara mengkritik seorang pimpinan atau presiden dalam negara demokrasi ini. Ini hal yang wajar kok. Pada lo semua ada yang baper kan, lucu kan. Dan ini mestinya pihak-pihak yang baperan itu mestinya mikir, ini kan haknya Rocky Gerung, haknya saya, hak anda semua untuk menyuarakan atau mengkritisi. Ini wajar haknya sebagai warga negara gitu loh. Jangan hak kita sebagai warga negara kemudian anda persekusi. Itu nggak elok, nggak baik dalam kehidupan bernegara ini. Maka kapan majunya nih negara kalau setiap hal-hal beginian ini nih selalu ada terus ya, persekusian ya, kemudian kriminalisasi. Ya ini kan nggak bagus ya, nggak guys ya. Pokoknya ini guys, gua minta kita semua orang mengajak anda semuanya ini, mestinya mbok ya sudahnya saatnya waras berpikir dan berlegowo, berjiwa besar. Antara mengkritik tadi itu bedakanlah kapasitasnya, konteksnya. Anda mesti paham nih. Kadang-kadang gue lihat tuh sampai ada demo segala macam, dan yang orang yang disuruh demo pun gue lihat tampang-tampangnya juga lucu-lucu juga gitu. Benar nggak dia paham masalah ini? Karena gue lihat tuh, aduh. Ya, pokoknya paham lah ya. Mesti ya, gue hanya mengajak kita semuanya nih ya, berpikirlah yang dewasa sekarang. Bagaimana kita ini bernegara ini ya, mestinya arif ya sebagai anak bangsa ini. Mbok ya, energi kita ini jangan dihabiskan hanya untuk masalah-masalah yang kita pun kadang-kadang mungkin ya tidak paham masalah ini sebenarnya. Hanya meluapkan emosi yang tidak tentu arah tadi. Negara ini kan negara hukum ya enggak? Semuanya diatur. Masalah Rocky salah atau tidaknya kan ada proses hukum yang menentukan. Ya jerat aja kalau memang masuk dalam kategori tindakan menyalahi hukum apa yang dilakukan Rocky ini, ya kan? Jadi ente yang demo ya, saya rasa mubazir yang anda lakukan itu ya. Ya sudah lah ya. Pokoknya saya hanya menghimbau kita semuanya agar mari kita semuanya bergandengan tangan memikirkan bangsa negara kita ini untuk akan menjadi lebih maju, lebih baik, sehingganya rakyat kita semua ini bisa sejahtera, adil dan makmur ya, sesuai harapan kita semuanya. Enak kan kalau kita hidup rakyatnya adil, makmur, itu kan yang kita inginkan. Oke, demikian saja himbauan saya. Semata-mata saya cinta terhadap negeri ini, terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, terhadap kita semuanya. Makanya saya mengajak kita semua, mari yuk semuanya kita eratkan tali persatuan anak-anak bangsa ini. Sudahilah masalah-masalah, ikuti saja aturan main yang telah ada. Jadi tidak ada perlu persekusi, kriminalisasi. Ya, itu kan ya suatu hal yang saya sangat prihatinkan atas kejadian-kejadian ini semua. Baik, sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Selalulah menjadi orang baik,
sehingga semoga Allah curahkan rahmat berkah untuk kita semua. Tetap dukung channel ini para sobat, karena dengan channel ini Anda akan diwaraskan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.